Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan bab 32 yang berjudul Perdebatan dalam Ilmu Ekonomi Makro, Monetarisme, Teori Neoklasik dan Ilmu Ekonomi Sisi Penawaran. Berikut nama anggota beserta NPM dari kelompok 6. Materi pertama yaitu terkait ilmu ekonomi Keynesian. Keynesian ini dikemukakan oleh seorang tokoh ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Beliau menerbitkan buku pada tahun 1936 yang berisikan gagasannya dengan judul General Theory of Employment, Interest, and Money. Beliau percaya bahwa harga, fluktuasi dalam setiap komponen pengeluaran konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah itu menyebabkan output berubah. Ilmu ekonomi Keynesian ini juga mempercayakan bahwa fondasi semua ilmu ekonomi makro itu mencakup pengeluaran total ekonomi, efek output, lapangan kerja, dan juga inflasi. Keynes berpendapat bahwa pemerintah itu berperan penting dalam mengatasi inflasi dan juga pengangguran. Keynes juga percaya bahwa kebijakan fiskal dan moneter itu harus digunakan untuk mengelola ekonomi itu. Jadi tidak hanya berpijak pada satu kebijakan, melainkan Keynesian percaya dua kebijakan antara moneter dan fiskal itu saling berperan penting. Lalu bagaimana contoh penerapan ilmu ekonomi Keynesian? Keynesian ini akan menganjurkan pembelanjaan defisit pada proyek infrastruktur untuk merangsang lapangan kerja dan menstabilkan upah selama kemerosotan ekonomi. Juga menaikkan pajak untuk menandingi ekonomi dan mencegah inflasi ketika ada pertumbuhan sisi permintaan yang meningkat. Di samping Keynesian, ada teori monetarisme yang cukup berbeda dengan teori Keynesian. Karena Keynesian percaya akan kebijakan moneter dan fiskal itu wajib dipergunakan keduanya. Monetarisme ini hanya percaya bahwa kebijakan moneter dalam peran pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itulah yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Nah, monetarisme ini menekankan kebijakan moneter atas kebijakan fiskal untuk mengelola permintaan agregat yang bertentangan dengan banyak Keynesian. Apa sejarah monetarisme? Bagaimana teori ini muncul? Jadi pada tahun 1970-an, inflasi yang tinggi dan meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat kebijakan monetarisme ini bertanggung jawab menurunkan inflasi di Amerika Serikat dan juga Inggris. Lalu setelah inflasi Amerika Serikat memuncak hingga 20% pada tahun 1979, The Fed mengubah strategi operasinya untuk mencerminkan teori monetaris selama periode ini. Para ekonom pemerintah dan investor antusias pada setiap statistik pasokan uang baru. Lalu apa perbedaan dari teori Keynesian dan monetarisme? Tidak hanya penggunaan kebijakan yang berbeda yang dimana Keynesian menggunakan dua kebijakan antara moneter dan fiskal, sedangkan monetarisme hanya percaya pada kebijakan moneter yaitu dalam pengendalian uang. Dari sudut pandang kontrol ekonomi, inflasi, pengangguran, serta sudut pandang secara general kedua teori ini itu memiliki perbedaan. Yaitu yang pertama dari sudut pandang kontrol ekonomi. Keynesian itu lebih kepada pemerintah harus campur tangan untuk memanipulasi permintaan barang dan jasa. Sedangkan monetarisme, uang yang beredar harus diatur oleh Federal Reserve. Jadi monetarisme lebih kepada kebijakan uang beredar yang diatur oleh Fed. Lalu bagaimana dengan sudut pandang inflasi? Dari Keynesian ini, mereka menyesuaikan pengeluaran pemerintah untuk menyesuaikan permintaan dan mengendalikan inflasi. Sedangkan monetarisme itu lebih kepada cara mengontrol jumlah uang beredar dengan menambah atau menguranginya untuk mengendalikan inflasi. Lalu dari sudut pandang pengangguran, Keynesian ini sangat mementingkan untuk menekan angka pengangguran rendah, sedangkan monetarisme ternyata mereka tidak berfokus pada angka pengangguran. Monetarisme berfokus pada penekanan angka inflasi yang rendah daripada pengangguran yang tetap rendah. Lalu bagaimana sudut pandang secara general dua teori ini? Keynesian itu menurut para ekonom terlalu lama bagi ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan moneter. Sedangkan monetarisme itu pengeluaran pemerintah menyebabkan daripada mengendalikan inflasi dan dapat menekan pengeluaran sektor swasta yang lebih disukai daripada pengeluaran
Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Dinda Agustin Caturulan Putri dengan NPM 2211011040 dari kelompok 6 akan menjelaskan kecepatan uang dan teori kuantitas uang. Nah, kecepatan uang didefinisikan sebagai banyaknya uang berpindah tangan secara rata-rata selama 1 tahun. Dapat dirumuskan dengan V kongruen dengan GDP per P. Nah, kita dapat memperluas definisi uang ini dengan mencatat bahwa pendapatan nominal sama dengan output real dikalikan dengan tingkat harga keseluruhan, atau GDP kongruen dengan P kali Y, dan melalui substitusi menjadi V kongruen P kali Y per M, atau menjadi M kali V kongruen dengan P kali Y. Yang selanjutnya ialah teori kuantitas uang. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa kecepatan uang konstan. Ini menyiratkan bahwa perubahan penawaran uang akan menyebabkan perubahan persentase yang sama dalam GDP nominal. Persamaan teori kuantitas uang adalah M kali V sama dengan P kali Y. Persamaan ini mengatakan uang tidak bergantung pada tingkat bunga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jiska Claudia dengan ujung NPM 041. Jadi, saya di sini menjelaskan materi mengenai menguji teori kuantitas uang. Salah satu cara untuk menguji validitas teori kuantitas uang itu dengan melihat permintaan uang menggunakan data saat ini tentang perekonomian AS. Tetapi ada cara lain, yaitu dengan cara melihat kecepatan uang dari waktu ke waktu dan melihat bagaimana perilakunya. Pada Praga 32.1 itu menggambarkan kecepatan uang pada tahun 1960 kuartal pertama sampai dengan tahun 2005 kuartal kedua. Kita dapat melihat bahwa kecepatan uang jauh dari konstan. Kemudian ada tren jangka panjang, kecepatan naik, kemudian juga ada fluktuasi beberapa di antaranya sangat besar. Pada Praga 32.1 itu menggunakan M1 sebagai variabelnya. Tetapi ada variabel lain atau ukuran lain yang dapat kita gunakan agar menghasilkan grafik yang lebih mulus, yaitu dengan cara menggunakan M2. Bagaimana jika kita mengukur penawaran uang menggunakan M2? Dalam kasus ini, penurunan simpanan cek akan tetap dikompensasi oleh kenaikan simpanan rekening pasar uang, dan M2 tidak akan berubah. Tanpa adanya perubahan GDP dan tanpa adanya perubahan M2, maka kecepatan uang akan tetap atau konstan. Kemudian kedua, mungkin ada keterlambatan waktu antara perubahan penawaran uang dan efeknya atas GDP nominal. Misalnya, penawaran uang itu mengalami peningkatan sebesar 10%. Tetapi GDP membutuhkan waktu 1 tahun untuk meningkatkan sebesar 10% juga. Jika kita mengukur rasio penawaran uang dengan menggunakan GDP saat ini, maka kecepatannya akan turun sebesar 10%. Akan tetapi, jika kita mengukur rasio penawaran uang menggunakan data 1 tahun dari sekarang, maka kecepatannya akan konstan. Kemudian, selanjutnya saya akan melanjutkan materi inflasi sebagai fenomena moneter murni. Beberapa kalangan monetaris itu percaya bahwa semua perubahan itu terjadi di dalam P. Tetapi beberapa kalangan juga percaya setidaknya ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam Y. Jika semua perubahan itu terjadi di dalam P, maka terjadi hubungan yang proporsional antara perubahan penawaran uang dengan perubahan tingkat harga. Contohnya, perubahan 10% di dalam M itu akan menyebabkan perubahan 10% di dalam P jika Y tidak berubah. Dalam kasus ini, inflasi atau peningkatan P itu disebut sebagai fenomena moneter murni. Kemudian perubahan M itu hanya mempengaruhi P tetapi tidak mempengaruhi Y, dikarenakan ini pandangan monetaris kaku. Hampir semua ekonom tuh percaya bahwa inflasi yang berlanjut itu adalah inflasi yang terjadi selama periode panjang, dan ini disebut sebagai fenomena murni moneter. Selanjutnya adalah peningkatan berlanjut belanja pemerintah tanpa peningkatan pajak. Jadi peningkatan G itu akan tetap menggeser kurva AD ke kanan, sehingga peningkatan tingkat harga itu naik. Dan dengan penawaran uang yang tetap, peningkatan P itu menyebabkan tingkat bunga yang makin meninggi. Tetapi ada batas untuk seberapa jauh peningkatan ini bisa terjadi. Karena pajak tidak berubah, pemerintah itu harus mendanai pengeluarannya, yaitu dengan cara menerbitkan obligasi.
Tetapi pada titik di mana masyarakat tuh tidak bisa lagi dibujuk untuk memegang obligasi, maka pemerintah tidak akan mampu mendanai pengeluarannya. Maka jika Fed mau mendanai pengeluaran pemerintah, yaitu dengan cara membeli beberapa obligasi pemerintah, maka belanja pemerintah itu benar-benar bisa berlanjut, tetapi dengan konsekuensi inflasi. Inflasi tidak bisa berlanjut tanpa adanya peningkatan penawaran uang. Nama saya Yunita Rahmalia dengan NPM 2211011043. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya dengan pembahasan materi pertama, yaitu perdebatan antara Keynesian dan monetaris. Perdebatan antara Keynesian dan monetaris itu merupakan kontroversi sentral dalam ilmu ekonomi makro pada 30 tahun yang lalu. Perdebatan ini itu karena Keynesian dan monetaris itu mempunyai pendapat yang bertentangan satu sama lain. Banyak ekonom Keynesian yang menganjurkan untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi instabilitas perekonomian, termasuk memerangi inflasi dan pengangguran. Tetapi tidak semua ekonom Keynesian itu menganjurkan aktifnya pemerintah federal. Sebagian besar ekonom Keynesian itu setuju. Dari pengalamannya pada tahun 1970-an, di mana kebijakan fiskal dan moneter itu belum disesuaikan dengan baik. Tetapi banyak ekonom Keynesian yang percaya bahwa kebijakan stabilitas ini dapat mencegah terjadinya bencana ekonomi yang lebih besar lagi jika pemerintah tidak memotong pajak dan meningkatkan penawaran uang. Resesi pada tahun-tahun itu akan terjadi lebih buruk lagi. Sedangkan para monetaris tidak menganjurkan kebijakan stabilitas moneter yang aktif, termasuk meningkatkan penawaran uang selama masa sulit dan memperlambat pertumbuhan uang selama masa baik. Para monetaris ini cenderung skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi makro. Kebijakan pertumbuhan uang yang lambat dan bertahap, ini berarti seharusnya penawaran uang itu tumbuh dengan tingkat yang sama dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan real. Artinya, Fed ini seharusnya lebih mengakomodasi pendapatan real, bukan inflasi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu ekonomi makro neoklasik. Ilmu ekonomi makro neoklasik ini berkembang dari dua sumber yang berbeda, yaitu dari para kritikus teoritis dan empiris. Pada tingkat teoritis, ada peningkatan ketidakpastian dengan cara model tradisional memperlakukan ekspektasi. Misalnya, orang membuat ekspektasi mereka tentang inflasi yang terjadi pada masa depan dengan mengasumsikan inflasi yang terjadi pada saat ini itu akan berkelanjutan. Jika perkiraan mereka salah, mereka cenderung menyesuaikan ekspektasi mereka dengan berbagai perbedaan antara asumsi awal dengan tingkat inflasi aktual. Sementara pada tataran empiris, stagflasi yang terjadi pada tahun 1970-an itu mendorong perumusan ilmu ekonomi makro neoklasik. Pada teori kurva Phillips tahun 1960-an itu memprediksi bahwa tekanan permintaan akan meningkatkan harga sehingga ketika permintaan yang melemah pada saat penganggurannya tinggi itu seharusnya harga stabil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah upaya meramal secara esensial masa depan variabel ekonomi untuk membuat kebijakan secara tepat. Selanjutnya, ekspektasi rasional juga meliputi teori-teori hipotesis ekspektasi rasional. Apa itu hipotesis ekspektasi rasional? Ekspektasi rasional yaitu salah satu hipotesis yang dimana orang-orang mengetahui model yang sebenarnya dari perekonomian dan mereka juga menggunakan model tersebut untuk membentuk ekspektasi mereka kepada masa yang akan datang. Kemudian ada ekspektasi rasional dan ekuilibrium pasar. Ekspektasi rasional dan ekuilibrium pasar ini mencakup suatu perusahaan yang memiliki ekspektasi rasional serta ekuilibrium pasar yang berbeda dengan yang diperkirakan. Kemudian, ekuilibrium pasar juga merupakan sebuah keseimbangan pasar ataupun market equilibrium yang memiliki kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara jumlah produk ataupun jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam tenaga tertentu
Proses ini juga berguna dalam menentukan kurva keseimbangan, apakah kurva tersebut akan tetap stabil ataupun tidak stabil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Velia Dwi Karani dengan NPM 056. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran Lukas, merupakan bagian penting sejumlah teori ekonomi makro neoklasik. Fungsi ini tak sederhana kelihatannya. Fungsi ini melambangkan gagasan bahwa output Y bergantung pada perbedaan tingkat harga aktual P dan tingkat harga yang diekspektasikan PE. Peningkatan tak terduga dalam tingkat harga bisa membuat para pekerja dan perusahaan keliru beranggapan bahwa harga relatif berubah, yang menyebabkan mereka mengurangi jumlah tenaga kerja dan barang yang mereka pilih untuk ditawarkan. Ini merupakan logika fungsi penawaran. Selanjutnya itu ada price surprise. Pada awal periode, perusahaan memiliki suatu ekspektasi tentang tingkat harga rata-rata untuk periode itu. Jika tingkat harga aktual menjadi berubah atau berbeda, maka akan terjadi price surprise, atau tingkat harga aktual dikurangi tingkat harga yang diekspektasikan. Selanjutnya ada implikasi kebijakan fungsi penawaran. Jika kebijakan diumumkan kepada masyarakat, maka semua orang akan tahu efek dari tingkat harga itu. Karena mereka mempunyai pemikiran rasional dan tahu bagaimana perubahan kebijakan moneter bisa mempengaruhi harga. Terus, tingkat harga baru dikurangi tingkat harga baru yang diekspektasikan adalah 0. Tidak ada price surprise. Dalam kasus ini, tidak akan ada perubahan output real, karena fungsi penawaran Lukas menyatakan bahwa output real bisa berubah dari tingkat tetap jika hanya ada price surprise. Saya Angelin Aderika dengan NPM 22110110059. Saya akan mengevaluasi teori ekspektasi rasional. Pernyataan utama menyangkut ilmu ekonomi makro neoklasik adalah seberapa realistis asumsi ekspektasi rasional. Jika asumsi tersebut memperkirakan bagaimana ekspektasi benar-benar dibentuk, maka segala teori yang mengandalkan sebagian kesalahan ekspektasi untuk mencari disequilibrium bisa menyangsingkan atau meragukan. Argumen menentang ekspektasi rasional adalah bahwa argumen ini menuntut rumah tangga dan perusahaan mengetahui terlalu banyak. Argumen ini berkata tidak realistis menganggap unit pengambil keputusan dasar ini mengetahui hal sebanyak yang perlu mereka ketahui untuk membentuk ekspektasi rasional. Kemudian saya akan menjelaskan teori siklus bisnis real. Penelitian terbaru dalam ilmu ekonomi makro neoklasik berkaitan dengan apakah siklus bisnis bisa diterangkan dengan asumsi fleksibilitas upah dan harga sepenuhnya atau equilibrium pasar serta ekspektasi rasional. Penelitian ini disebut teori siklus bisnis real. Penggagas teori siklus bisnis real awal menegaskan guncangan teknologi produksi. Anggaplah ada guncangan negatif pada tahun tertentu yang menyebabkan produk marginal tenaga kerja turun. Hal ini menyebabkan penurunan upah real yang menyebabkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa penelitian ini menuju ambang kegagalan karena didasarkan pada asumsi tak realistis tentang fleksibilitas upah dan harga sepenuhnya, sedangkan lainnya masih memberikan harapan. Nama saya Lutfiah Anik Syahara dengan NPM 22110111063. Di sini saya akan melanjutkan ke subbab materi berikutnya, yaitu ilmu ekonomi makro sisi penawaran. Dalam teori ekonomi makro ortodoks terdapat masalah yang terbaur, yaitu tingkat pajak yang tinggi dan regulasi yang berat yang mengakibatkan menurunnya insentif bekerja, menabung, dan berinvestasi. Maka dari itu dibutuhkan adanya insentif untuk mendorong penawaran, yaitu melalui pemotongan pajak. Kenapa di sini insentif untuk mendorong penawaran lebih condong ke pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan sumber terbesar penerimaan bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sehingga jika terdapat perubahan kebijakan yang berkenaan dengan pajak seperti kebijakan ekspansif atau kebijakan kontraktif yang menurun naikkan tarif pajak, maka secara otomatis akan langsung berpengaruh pada penerimaan pemerintah.
Berbicara tentang pemotongan pajak, definisi dari pemotongan pajak adalah mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau disebut dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Di Indonesia sendiri, ada 4 jenis pajak yang harus dipotong, yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 15. Di sini saya akan mengambil salah satu jenis pajak yang harus dipotong, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pada pasal ini dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, sewa, royalti, dan juga jasa kepada wajib pajak dalam bentuk badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Jadi, wajib pajak orang pribadi tidak bisa ditunjuk untuk memotong pajak. Contohnya, PTA membayar atas jasa konsultasi kepada PTB sebesar 20 juta. Atas pembayaran tersebut, maka PTA wajib memotong pajak pasal 23 sebesar 2%. Jadi, besaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultasi tersebut adalah 20 juta dikali 2%, ya sama dengan 400.000. Jadi, pembayaran yang mesti dibayar oleh PTA sebesar 19.600.000 dari 20 juta dikurangi 400.000. Selanjutnya kurva Laffer dengan tingkat pajak yang diukur pada sumbu vertikal dan penerimaan pajak yang diukur pada sumbu horizontal. Kurva Laffer memperlihatkan ada suatu tingkat pajak di mana respons penawaran cukup besar yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak yang lebih meningkatkan tingkat pajak. Maksudnya bagaimana? Saya akan membahasnya satu persatu. Jika dilihat dari kurva tersebut, selalu ada 2 level tingkat pajak menghasilkan penerimaan pajak yang sama, di mana ketika tingkat pajak berada di antara titik ekstrim 0 dan 100, yaitu garis horizontal titik E. Namun, dari titik 0 ke titik E itu disebut dengan area normal, sedangkan dari titik E ke titik 100 disebut area terlarang. Bagaimana bisa begitu? Jadi, pada titik ekstrim 0%, penerimaan pemerintah itu 0, karena tidak ada masyarakat yang terbebani oleh pajak. Sedangkan pada titik ekstrim 100%, berapapun pendapatan yang diterima masyarakat dari bekerja, semuanya akan diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, masyarakat tidak akan termotivasi untuk bekerja atau menaikkan pendapatan, karena berapapun pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan habis untuk membayar pajak. Maka dari itu, terjadilah kelesuan untuk bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, dan menanamkan modal atau investasi. Nah, jika tarif pajak dinaikkan, maka disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan akan menurun sesuai dengan tarif pajak yang dibebankan. Sedangkan pada sisi pemerintah, jika diasumsikan ceteris paribus atau hanya pajak yang memengaruhi penerimaan pemerintah, maka penerimaan pemerintah akan naik seiring dengan tarif yang naik, tetapi konsumsi dan belanja investasi akan menurun meskipun tarif payment dan pengeluaran pemerintah bertambah, sehingga terjadinya perlambatan pertumbuhan pendapatan nasional. Menurut Laffer, dalam perspektif ekonomi, turunnya tarif pajak akan diikuti dengan meningkatnya produktivitas dan jumlah tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. Pemangkasan atau pemotongan pajak juga menurunkan angka penggelapan pajak dan pemalsuan data laporan keuangan. Namun, penerapan pemotongan pajak di suatu negara tidak bisa serta-merta langsung begitu saja diterapkan, karena pada tahun 1980 di Amerika Serikat yang menerapkan pemotongan pajak ternyata menyebabkan menurunnya penerimaan sektor pajak dan penerimaan pemerintah, sehingga mengalami defisit. Oleh karena itu, pemerintah dalam menerapkan pemotongan pajak di suatu negara harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, efek pendapatan, yaitu apakah ketika tarif pajak dinaikkan,
disposable income akan menurun karena jika daya beli masyarakat menurun akan langsung berdampak ke konsumsi nasional pada suatu negara. Yang kedua, efek substitusi. Apakah jika harga suatu barang dan jasa dinaikkan, masyarakat akan beralih ke barang substitusional yang tarif pajaknya naik? Kemudian, apakah pemerintah bisa memproduksi barang dan jasa yang lebih bernilai seperti perbaikan sistem perekonomian dan pengadaan barang publik? Itu yang perlu dipertimbangkan. Mengevaluasi ilmu ekonomi sisi penawaran. Para pendukung ilmu ekonomi sisi penawaran mengklaim bahwa kebijakan pajak Reagan berhasil mendorong perekonomian. Mereka menunjukkan fakta bahwa hampir setelah pemotongan pajak pada tahun 1982 berakhir. Bagaimana dengan pemulihan dari resesi? Mengapa output tumbuh lebih cepat? Dan kapan tepatnya pemotongan pajak sisi penawaran itu berpengaruh? Ada dua alasan. Yang pertama, pemotongan pajak sisi penawaran memiliki efek sisi permintaan yang besar, yang mendorong perekonomian. Yang kedua, Fed itu memompa penawaran uang untuk mendorong tingkat bunga turun pada saat yang sama ketika pemotongan pajak diberlakukan. Lalu Presiden Reagan berpendapat bahwa karena efek yang digambarkan pada kurva Laffer, pemerintah bisa mempertahankan pengeluaran dan bahkan meningkatkan pengeluaran. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, menguji model ekonomi makro alternatif. Model makro berbeda dengan cara yang sulit distandarkan. Jika salah satu model perlu ditingkatkan, harga tertentu atau model diterangkan dalam model dan yang lainnya tidak. Model dengan tingkat harga tertentu mungkin akan lebih baik, misalnya meramalkan output bukan karena ini adalah model yang lebih baik, tapi hanya karena kesalahan prediksi harga belum memungkinkan untuk mempengaruhi prediksi output. Masalah lain muncul dalam menguji asumsi ekspektasi rasional. Jika orang menggunakan ekspektasi rasional, mereka menggunakan model sebenarnya untuk membentuk ekspektasi mereka. Oleh sebab itu, kita perlu model sebenarnya untuk menguji suatu asumsi. Hipotesis ekspektasi rasional merupakan uji gabungan. Yang pertama, bahwa ekspektasi dibentuk secara rasional. Dan yang kedua, mungkin saja model itu keliru, bukan karena ekspektasinya tidak rasional. Nah, masalah lain bagi para ekonom menggunakan data yang tersedia itu terlalu kecil. Sebagian penelitian empiris menggunakan data yang dimulai sekitar tahun 1950-an, yang pada tahun 2005 merupakan data dengan rentang waktu sekitar 56 tahun. Sebagai contoh, jumlah siklus bisnis antara periode 56 tahun adalah kecil, sekitar 8. Untuk memberikan contoh masalah jumlah observasi yang kecil, harga impor itu berubah sangat sedikit pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kita tidak bisa mendemonstrasikan bahwa perubahan harga impor membantu menerangkan perubahan harga domestik jika impor tidak berubah. Jenis masalah ini senantiasa dihadapi dalam ekonomi makroempiris. Dalam banyak kasus, tidak ada observasi yang cukup agar bisa berbicara banyak, dan oleh karena itu banyak menimbulkan ketidaksepahaman. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.